Halo guys, balik lagi di channel Aoi Zakaizen. Kali ini kita balik di game Artillery Gear Fusion. Nah, hari ini tanggal 11 ini ya, tanggal 11 bulan 10 tahun 2022. Sudah update terbaru. Ini cukup singkat ya, dari update sebelumnya itu kayaknya cepat gitu ya. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja bahas kali ya. Yang pertama itu apa yang terbaru? Ada sih Battle Pass. Jadi kalau yang kalian biasa beli Battle Pass untuk mendapatkan rewardnya ini, itu sudah bisa, dan di sini akan ada skin Kagura. Tapi untuk Battle Pass yang paling tinggi ya. Kalau Battle Pass yang awal itu bonusnya itu yang sebelah kiri ini. Kalau kita yang nggak beli itu kita cuma dapat di atas, reward yang atas saja. Nggak beli pun udah lumayan juga ya, dapat beberapa tiket dan kristal untuk gacha. Nah, sini kristal gacha aku bisa kalian lihat tuh tinggal 100. Itu kenapa tadi aku coba untuk gacha di banner yang terbaru. Langsung aja kita buka. Ini dia, ini ada banner si Kandar ya. Banner si Kandar ini aku tertarik sih sama chartnya ini. Kenapa? Dia itu termasuk chart yang OP dan worth it juga. Kenapa? Mari kita bahas dari skillnya ya. Aku karena belum dapat, jadi kita lihatnya dari kodeks. Ini dia. Kemarin aku baru nyoba untuk trialnya, tapi nggak usah kita praktekkan. Aku cukup menjelaskan aja bagaimana skill-skillnya itu, mulai dari ultinya atau skill 3-nya. Itu dia ada ngasih debuff ke musuh 70% def decrease, mengurangi defense musuh ya. Terus dia ngasih 111,3% damage attack dari attack untuk seluruh musuh. Jadi AoE serangannya untuk ultinya ini. Dan dia kalau debuffnya masuk kepada musuh itu dia sebanyak 2 turn. Nah, jadi untuk si Condor ini charnya itu hampir sama dengan maksudnya tipe-tipenya itu sama dengan Riza, sama dengan Sayaka. Dia punya bar energi di bawahnya itu. Nah, jadi ini kan untuk skill 3-nya dia akan mendapatkan 3 energi. Nah, untuk skill 2-nya walaupun nanti dia akan menyerang cuman single target, tapi yang terkena itu AoE juga ya, serangan AoE, bukan serangan single target. Dia akan nambah 2 energi. Kita masuk ke skill 1. Nah, skill satunya ini yang paling aku suka. Yang kenapa? Yang pertama, dia ngasih damage kan, itu 106% tambah 4,2% dari max HP. Nah, jadi sini bukan dari attack tapi dari HP. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari attack persen sebanyak-banyaknya, cukup menyeimbangkan HP dan attack gitu. Ada lagi keuntungan dari skill satunya ini. Jadi setiap serangan itu nambah 1 energi. Nanti kalau energinya itu bar energi yang kayak si Riza sama si Sayaka udah penuh. Nah, ini untuk si Condor ya. Si Condor ini kalau misalnya udah penuh bar energinya, dia akan men-trigger skill 3 kembali. Dia akan ulti balik. Bayangin aja kalau misalkan energi ini terisinya penuh secara cepat gitu ya. Dia akan bolak-balik itu akan terus-terusan untuk skill 3 setelah dia menggunakan skill satunya. Ada lagi yang worth it dari skill ini. Kalau kita naikkan skillnya ini, bisa kita lihat di bar pertama. Nah, untuk meningkatkan skill pertama aja itu damage-nya sudah meningkat 15%. Kalau yang lain kan biasanya mulai dari 5% seperti skill satunya ini kan gitu. Kalau dia dari 15%. Skill 2 untuk rank kedua setelah up skillnya itu dia itu meningkatkan efektivitas debuff yang dia kasih ke musuh gitu, dan begitu seterusnya. Pokoknya ini cara ini lumayan, bukan lumayan sih, termasuk worth it dan bagus untuk digacha karena damage-nya itu lumayan gitu ya. Tambah lagi skillnya juga mendukung dia untuk sebagai DPS. Oke, kita balik lagi ke event stats-nya ya. Itu sudah ada yang baru ini. Nah, di sini kebetulan tadi aku udah kerjain. Sama di sini ada tambahan mini event ya. Mini event itu yang ini, dive into.
Nah, kalian bisa main gamenya ini macam game-game arcade yang zaman dulu, bukan arcade sih, game-game kayak puzzle gitu kan. Nah, semacam permainan zaman dulu gitu. Di sini aku kurang tahu ya, bisa dapat apa atau rewardnya apa, belum ada dikasih tahu gitu. Yang lainnya seperti biasa, itu kita pertama masuk ke sini, mission list. Mission list ini kita melengkapi stage-nya itu sampai terakhir dan dilakukan berulang kali akan mendapatkan reward berikut ini. Kebetulan aku tadi mainkan, jadi ini udah bisa diklaim, tapi aku nanti nunggu klaim setelah semuanya dapat. Yang kedua ada reward. Nah, ini tokonya ya, shop eventnya. Di sini kalian bisa tukar, kalian dapat kristal ini dari kalian melakukan misi atau stage di event ini. Nanti dapat kristal hitamnya. Bisa ditukarkan ada char baru si Pobi. Dan juga termasuk untuk meningkatkan ranknya. Si Pobi ini char bintang 4. Nanti kita bahas untuk skill-skillnya ya. Sebelumnya mungkin sudah pernah kali, tapi kita akan bahas lagi. Seperti biasa di sini banyak hadiah yang cukup worth it ya. Mulai dari tiket untuk item meningkatkan skill, upgrade skill, dan kristal. Ini pasti kalian bisa lah, ini sudah biasa gitu ya. Oke, lanjut ke event chapternya. Nah, di sini aku bilang cukup panjang ya untuk chapter yang kali ini, untuk yang event kali ini. Kenapa? Di chapter 1 itu sudah ada 5 stage. Chapter 2 itu ada 10. Chapter 3 ada 10 ditambah 3 chapter tambahan untuk farming ya. Biasa kita farming di chapter yang paling terakhir, di stage sama terakhir di LNXX3. Itu untuk farming si Alfor. Dan juga item-item yang lain. Oke, di sini ada boss challenge juga. Ini sama seperti sebelumnya, ada stage 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ini udah bisa dimainkan kalau kalian setelah menyelesaikan chapter 3 yang 10, 3-10 kalau nggak salah ya. Ya mungkin itu aja untuk event ini. Tadi kita mau bahas si karakter Pobi ya. Kita buka bagian codex. Mana dia ya? Ini deh. Mirip-mirip sama si Milfus ya, desain, tapi mungkin beda ininya ya, beda sayapnya, beda apanya. Kita bahas untuk skill 3-nya atau ultinya. Dia itu ada memberikan damage 95,4% dari attack untuk semua musuh, berarti AOE ya. Nah, sini keuntungannya setelah dia menyerang, itu darah dia akan bertambah sebanyak 12%, darah si Pobi itu sendiri ya. Enggak deh, darah untuk semua satu tim, all allies ya. Lanjut ke skill 2-nya. Dia ngasih debuff. Ini debuffnya mirip-mirip sama seperti si Riza ya, supaya musuh nggak bisa nge-heal, sama musuh itu nggak bisa ngasih buff untuk diri dia sendiri gitu. Untuk skill 2-nya lumayan besar damage-nya ya. Itu disetarakan dari 137,8% attack. Di sini buffnya sama juga kayak Riza, itu berlangsung selama 2 turn. Oke, lanjut yang ke skill 1. Itu juga lumayan, itu ada 106% attack, tapi hanya untuk single target, untuk satu musuh, bukan AOE ya. Dan di sini dia juga nambah darah satu tim sebanyak 8% setiap dia kali nyerang. Untuk skill 2-nya tadi dia single target juga. Berarti yang AOE itu cuman ultinya atau skill 3-nya. Nah, di sini kalau kalian yang mau ngejar si counter tadi, ya ini aku nyarankan sih karena dia termasuk bagus. Walaupun banner-banner selanjutnya bakal banyak yang lebih bagus juga, tapi kan ya nggak semua bisa kita pilih. Maksudnya kalau kalian pengen ini ya silakan gacha, kalau mau nabung ya silakan nabung. Cuman aku bisa bilang kalau dia ini termasuk cara yang OP atau bagus ya. Nah, di sini kenapa kristalku itu 183? Awalnya itu ada 3000-an ya. Aku gacha dia sebanyak 3 kali. Awalnya aku gacha di banner Kagura untuk buang-buang sial gitu supaya dapat si
Condor. Aku gacha Kagura sekali dan kalian bisa lihat dapatnya apa. Aku sekali gacha tadi dapat si Shura. Padahal aku pikir itu si Kagura karena kan sama-sama satu klan mereka. Dan sebenarnya udah firasat buruk. Jadi aku gacha di Condor, cuman karena pingin kali aku gacha juga gitu kan. Nah, di gacha pertama itu 10 pertama yang ini ya, aku dapat Milfos, bukan dapat Condor ya. Nah, baru gacha yang kedua dapat Milfos lagi, dan gacha yang ketiga tidak ada dapat apa-apa. Makanya kristalku sisanya 183. Jadi buat kalian yang mengejar si Condor ini mungkin lebih berhati-hati kali ya. Kayak aku itu di spam sama Milfos. Walaupun memang aku belum punya Milfos, jadinya Milfosku jadi rank 1 gitu ya. Intinya gini, kalau kalian udah dapat emas, udah dapat gold atau kuning di gajahnya, misalkan nggak dapat Condor, udah nggak usah lanjut gitu, takutnya ke spam juga lagi sama kayak aku. Atau kalau kristal kalian banyak ya silakan gitu. Nah, untuk yang banner selanjutnya pun ada kabar-kabar ya, ini masih kabar burung tapi belum tahu kapan. Itu kemungkinan Steelhead bakalan muncul, tapi nggak tahu dalam waktu dekat atau masih lama gitu ya. Kalau yang mau nabung silakan untuk Steelhead, cuman kan ya banyak-banyak char OP pun, maksudnya banyak-banyak apa, kita kan bingung mau pakai yang mana kan gitu. Ya sebenarnya kalau yang pengkoleksi nggak apa-apa, silakan gitu. Ya balik lagi ke diri kalian masing-masing, kalau mau gacha silakan, kalau mau nabung untuk cara yang kalian pengen ya silakan juga. Mungkin untuk event kali ini itu aja kali ya update yang terbarunya. Jadi semoga kalian bisa dapat karakter yang kalian pengen dalam gacha yang langsung gitu ya, langsung gacha langsung dapat gitu. Oke lah, aku akhiri video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa. Assalamualaikum.